Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membaca doa bersama, membiasakan berdoa sebelum belajar. Semoga diterima oleh Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad birahmatika irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad birahmatika irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad birahmatika irhamna ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an kama nawwartal arda binuri syamsika abadan ilaihi abada. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Marilah kita menambah faslun setelahnya, yaitu tentang arkanul Islam. Sebelumnya kita maknani bersama, kemudian baru penjelasannya. Bismillah. Faslun ay hadza faslun arkanul islami utawi piro-piro rukune Islam. Khamsatun iku ana 5. Syahadatu an suwijine yaiku maca syahadat an la ilaha sak temene ora ana pangeran kang wajib den sembah kelawan hak iku maujud illallahu kejaba angin Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi iku dadi utusane Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iqamus sholati lan kapindone rukune Islam yaiku jumenengake salat. Wa itauz zakati lan kaping telune yaiku ngawehake zakat. Wa saumu ramadhana lan kaping papate rukune Islam yaiku poso ing dalem wulan Ramadan. Wahijjul baiti lan kaping 5 yaiku munggah haji maring Baitullah. Man utawi sapane wong istata'a kang kuasa sapa man ilaihi maring Baitullah sabilan kelawan dalane. Faslun ini menjelaskan tentang rukun-rukunnya Islam. Semua rukun Islam semuanya ada 5. Nah, yang pertama yaitu syahadat. Membaca syahadat termasuk rukunnya Islam. Nah, penjelasannya yaitu syahadat terbagi menjadi 2. Yang pertama syahadat tauhid, yang kedua syahadat rasul. Nah, syahadat artinya definisinya apa? Syahadat itu
definisinya persaksian. Nah, begitupun syahadat tauhid. Kalau disambungkan definisinya adalah persaksian ketuhanan. Kalimahnya apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Arti dalam Indonesianya yaitu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang pantas disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari saksi tersebut, saksi itu fungsinya ada di mata, ada di meripat. Apakah kita bersaksi, maksudnya dengan mata kepala sendiri menyaksikan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, tiada ada yang lain yang pantas disembah. Nah, ini adalah maksudnya bukan mata kepala kita sendiri yang menyaksikan, tapi dari matanya Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Nah, kita itu dilahirkan oleh orang tua. Orang tua dilahirkan oleh orang tuanya lagi sampai ke atas, yaitu ke Nabi Adam alaihi salam. Nah, dari Nabi Adam itulah yang jelas menyaksikan dengan mata sendiri, menyaksikan bahwa Allah adalah Tuhan yang pantas disembah. Dengan Nabi Adam menyaksikan sendiri dengan matanya, kemudian Nabi Adam menancapkan di dada atau di mata hatinya tersebut bahwa Allah adalah Tuhan yang pantas disembah dengan sebenar-benarnya. Nah, di mata hatinya tersebutlah sampai kepada keturunan-keturunannya Nabi Adam alaihissalam sampai kepada kita. Kemudian kita termasuk orang Islam yang sejak dulu, maksudnya sejak nenek moyang. Walaupun kita tidak mengucapkan ulang syahadat tersebut, kita sudah termasuk orang Islam. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu kalimat syahadat Rasul. Syahadat Rasul yang kedua itu. Dalam arti aku bersaksi bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun syahadat Rasul ini, kita tidak serta-merta langsung menyaksikan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bahwa dari mata hati itulah kita menyaksikan turun-menurun dari ulama, dari orang tuanya ulama, kemudian para sahabat, kemudian kepada para sahabatnya Kanjeng Nabi tersebut, itulah kita sampai kepada mata hati sampai saat ini. Wa iqamus sholati, dan marilah kita semakin takwa, menjaga ketakwaan kita kepada Allah dan menanamkan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang bisa mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan mudah ia mendapatkan cintanya Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalam dari Habib Umar Al-Hafidh dari Yaman. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi ketika kita mengharapkan cintanya Gusti Allah, cintailah dulu orang yang dicintai oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika kita bisa mencintai Kanjeng Nabi Muhammad, insya Allah kecintaan Allah pun kita dapat. Nah, dengan apa kecintaan tersebut? Yaitu dengan memperbanyak membaca sholawat. Sholawat menjadi cemilan itu ya. Kemudian wa iqamus sholat, itu termasuk rukun Islam yang kedua. Rukun Islam yang kedua adalah mendirikan sholat. Ini mendirikan sholat, bukan menjalankan sholat. Kalau menjalankan sholat itu hanya sekedar sholat terus udah, di luar kesehariannya ketika tidak sholat, itu perilakunya seperti orang yang tidak sholat. Ya itu. Makanya kalimahnya, kata-katanya beda, bukan menjalankan sholat tapi mendirikan sholat. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Nah, sebab kita sholat, kita dalam sholat tersebut itu hanya ucapan-ucapan Allah, Allah, Allah yang diperbanyak itu.
Kenapa kita saking pentingnya mendirikan sholat? Karena dalam sholat tersebut banyak kalimat-kalimat tauhid, maksudnya banyak kalimat-kalimat husna, banyak kalimat-kalimat yang baik, seperti subhanallah ada tersebut. Ketika kita ruku, ketika kita sujud ada subhanallah. Subhanallah itu kalimat bagus, itu kalimat yang menimbulkan sodakoh atau ibadah, dinilai ibadah juga termasuknya. Nah, ketika kita mendirikan sholat, itu bagaimana caranya kita ketika sholat. Nah, di luar sholat pun kita mendapatkan nilai ibadah ketika kita sholat. Nah, misalkan Allahu Akbar, kita tancapkan hati untuk mendirikan sholat. Kemudian ketika kita sholat, kita tinggalkan yang di luar sholat. Misalkan ada cucian numpuk, kita tinggalkan. Ada ada anak rewel, kita tinggalkan dulu bersama ayahnya. Atau enggak ada ada yang belum dimasak, kita tinggalkan dulu, yang penting kita lagi sholat. Nah, itu termasuk nilai ibadah yang dikatakan sabar. Terus apalagi di lain sabar, yaitu ikhlas. Kalau kita mendirikan, maksudnya ketika kita mendirikan sholat, kita semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam niatnya pun misalnya usolli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal Ka'bah, yang terakhirnya imaman lillahi ta'ala, ma'muman lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala tersebut kita itu berarti sedang mendirikan sholat dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi nilai dari mendirikan sholat tersebut, yaitu dengan rasa tawadhu, bahwa kita itu benar-benar menghamba kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah. Ketika kita sujud, nah itu berarti bentuk kita itu sangat rendah, Allah lah yang sangat tinggi. Kemudian apalagi dinilai dalam nilai ibadah sholat tersebut? Sabar, terus ikhlas, terus tadi ya Allah ya Allah, ikhlas, tawadhu. Kemudian yang keempatnya adalah nilai ibadah sholat ketika kita mendirikan sholat, yaitu apalagi ya banyak sekali nilai-nilai ibadah ketika kita mendirikan sholat. Nah, nilai-nilai ibadah tersebut bagaimana kita terapkan dalam keseharian kita. Ketika kita di luar sholat, misalkan sedang mendapatkan masalah, nah ketika kita menghadapi masalah tersebut, hadapilah dengan nilai sholat tersebut, dengan sabar, dengan ikhlas, dengan tawadhu, mohon pertolongan kepada Allah, benar-benar kepada Allah, bukan kepada yang lain. Begitulah sebenarnya nilai mendirikan ibadah sholat. Kemudian yang ketiga adalah wa ita'uz zakati, dan memberikan zakat, memberikan zakat. Nah, ada orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu ada 8 orang. Yang pertama adalah fakir dan miskin. Perbedaan fakir dan miskin kurang lebih seperti ini. Kalau fakir adalah orang yang penghasilannya itu sangat kurang dari kebutuhannya. Kalau miskin adalah orang yang yang penghasilannya itu cukup hanya untuk kebutuhan makan saja. Jadi fakir itu di bawahnya miskin. Kemudian yang kedua, fakir dan miskin itu adalah beda. Yang pertama adalah fakir, yang kedua adalah miskin. Kemudian yang ketiga adalah amil, panitia zakat, itu termasuk orang yang berhak menerima zakat. Kemudian yang keempat adalah mu'allaf. Mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam. Nah, orang yang baru masuk Islam ini dibahagiakan dengan diberinya zakat. Kemudian yang kelima adalah riqab. Riqab adalah riqab adalah budak yang
yang belum dimerdekakan oleh pemiliknya. Kemudian yang keenam adalah gharim, orang yang memiliki hutang. Yang ketujuh adalah sabilillah. Sabilillah ini adalah pejuang-pejuang Allah. Maksudnya yang berjihad di jalan Allah ini juga termasuk orang yang berhak menerima zakat. Kemudian yang delapan, ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan jauh, orang yang dalam perjalanan dan dia itu kehabisan bekal, termasuk orang yang berhak menerima zakat. Kemudian yang keempat, arkanul Islam yang keempat adalah puasa pada bulan Ramadan. Ini hukumnya wajib untuk orang Islam. Untuk orang Islam, apalagi udah balik, ini wajib hukumnya. Puasa pada bulan Ramadan. Nah, puasa pada bulan Ramadan dari kata definisi menurut bahasa adalah imsak. Imsak artinya ngeker. Ngeker itu menahan. Nah, menahan ini dari banyak dari banyak maksud. Ada yang menahan amarah, ada yang menahan nafsu, menahan hawa nafsunya, ada yang menahan lapar, haus dan lain sebagainya. Itu juga termasuk menahan. Terus kalau menurut istilah adalah ketika fajar menyongsong, itu ketika azan subuh, ketika mulai azan subuh, kemudian sampai azan maghrib, gitu menurut bahasa. Maksudnya dari mulainya azan subuh sampai azan maghrib, ketika menahan imsak tersebut, maksudnya menahan amarah, menahan hawa nafsu, menahan lapar dahaganya. Nah, itu sampai setengah hari tersebut. Ketika kita dalam waktu puasa tidak bisa menahan hawa nafsu, nah itu kurang diterima, kurang sah ini puasanya kurang sah. Sebentar lagi kita akan melakukan bulan puasa. Sebentar lagi bulan puasa akan melakukan puasa. Mudah-mudahan kita sampai kepada bulan puasa dan mendapatkan keberkahan pada bulan tersebut, mendapatkan istimewa, maksudnya mendapatkan keridhaan Gusti Allah, mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan pada bulan mulia tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah haji. Berangkat haji kepada Baitullah, tanah suci. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang mampu. Nah, misalkan kita udah punya rumah, kebutuhan hidup cukup nih, bukan lebih, cukup. Kemudian penghasilan ada, sama aja ya. Kita sangat mengharapkan munggah haji, sangat mengharapkan naik haji, dan akhirnya daftarlah, tapi daftarnya itu menjual rumah. Itu boleh nggak? Nah, sebenarnya seperti itu kurang tepat. Ya, yang tepatnya seperti apa? Kalau kita rumah udah ada, sawah udah ada, udah berlebih-lebihan harta, nah lebih-lebih harta tersebut barulah kita daftar haji. Kemudian dengan jalan yang benar. Maksudnya apa? Dengan jalan yang benar, ya hasil dari penghasilan tersebut dilakukan dengan jalan yang baik, dengan jalan yang halal, lebih tepatnya. Faslun, hada faslun, Allahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu pertemuan sekarang. Marilah kita ambillah hikmahnya dari apa yang kita sampaikan. Semoga bermanfaat dalam sehari-hari, diberi keberkahan oleh Allah. Kemudian jangan lupa untuk dukung channel kami. Saksikan terus videonya
Semoga nggak ada bosan ya untuk belajar. Sampai di sini, apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang seluas-luasnya. Semoga kita saling memaafkan sehingga Allah pun mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsira untuk semuanya yang telah menyaksikan, yang telah mendukung channel kami. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.